Now this afternoon we will study on angel. Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang malaikat. According to angel specialized theologians, they said there are 9 classes in the angel society. Ya, menurut ahli khusus bagian ahli teologi yang khusus di bidang malaikat, mereka mengatakan bahwa ada 9 tingkatan daripada malaikat. It's not my opinion. That's Ini bukanlah other theologians. Pendapat atau ide dari saya, ini adalah pendapat atau ide dari para ahli teologi. What is the purpose of creation of angel? Apakah tujuan dari penciptaan malaikat? So we will speak slowly, so you write it down on your note. Ya, kami akan berbicara secara pelan-pelan sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mencatat dalam catatan. That way that you can collect information and you can teach others. Ya, dengan cara seperti ini Bapak Ibu Saudara bisa mencatat semua dan bisa mengajar orang lain. When someone asks you this question, then you have to have 2 Bible references. Ketika ada yang bertanya kepada saudara tentang tujuan penciptaan malaikat, ada 2 referensi Alkitab yang berkaitan dengan tujuan penciptaan malaikat. Hebrew. Yang pertama adalah Ibrani 1:12. Ibrani pasal 1 ayat 12. And then let us open the Bible and mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang pertama dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? And then the other one too. Iya. Dan yang kedua Wahyu pasal 22 ayat 9. Wahyu pasal 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Now as you can see here, angels are our servants. Ya, saudara bisa melihat di sini bahwa malaikat adalah hamba kita. So they are not higher than us. They are lower than us. Malaikat tidak lebih tinggi daripada manusia atau kita, tetapi lebih rendah daripada kita. Now even angels are helping us in although we cannot see angels, but angels are here helping this seminar. Ya, bahkan malaikat juga bertugas untuk membantu kita. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat secara mata jasmani kita, tapi malaikat ada di sekitar kita untuk membantu kita. Bahkan di seminar ini saat ini ada malaikat yang membantu kita. Now, especially those special servants of God, like you and me, angel always accompany us. Ya, khususnya para hamba-hamba Tuhan seperti saudara dan saya, malaikat selalu menyertai kita. Now, Bible promises about that. Ya, Alkitab menjanjikan hal ini. Now, I will give you one Bible verse, Psalm 34. Saya akan memberikan satu ayat Alkitab 34 dari Mazmur 34 7. ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. And you open the Bible. Mazmur 34 ayat 7. In Indonesian Bible is not verse 7, it's verse 8. Yours is 8? Yes, yes. In our okay, Bible. you tell them. Ya. You Dalam Alkitab bahasa Indonesia itu bukan ayat 7. Kalau dalam bahasa Inggris itu ayat 7. Tapi saya perhatikan di sini bahwa dalam kitab bahasa Indonesia itu ayat 8. Jadi Mazmur 34 ayat 8. And read it. Ya.
Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. You know, he said, this is what the King David wrote. Ya, inilah apa yang ditulis oleh Raja Daud. King David was surrounded by guardian angels all the time. Ya, Raja Daud selalu dikelilingi oleh malaikat penjaga dari Tuhan setiap waktu. So that, you know, we say that angel is guardian angels. Ya, jadi kita menyebut malaikat tersebut itu adalah malaikat penjaga. So you write it down that angel protecting people called guardian angels. Ya, jadi malaikat-malaikat ini disebut malaikat-malaikat Allah yang menjaga umat Allah. Even King David says again here in Psalm 91. Iya, Raja Daud juga menyebutkan dalam Mazmurnya yang lain, yaitu pasal 91, Mazmur pasal 91, verse 11. Psalm 91 verse 11. Iya, Mazmur pasal 91 ayat 11. Now, would you read starting verse 1 all the way to 11? Ya, saya akan membaca Mazmur pasal 91 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Read verse 1 all the way. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Continue. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Finish until 16. Okay. Sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amen. See, every Christian wants to have this kind of blessings. Every Setiap orang Kristen tentu ingin mendapatkan berkat yang seperti ini. But it's not for every Christian. Tetapi ini bukan untuk setiap orang Kristen. For special Christians. But for special Christians. Ini hanyalah untuk orang-orang Kristen yang khusus atau istimewa. What kind of special Christians? Ya, orang Kristen yang seperti apa? You know, here Psalm 34:8 here. Iya, di sini dalam Mazmur 34 ayat 8. The condition is those who fear of the Lord. Fear of the Lord. Syarat yang penting di sini adalah takut akan Tuhan. Those who fear of the Lord. Who is the Lord? Mereka yang takut akan Tuhan. Siapakah Tuhan? Yesus. That's right. Yesus now. Okay? Yeah. If we
we show fear of Jesus, then he promised it all these verse 91. It's the Psalm 91 blessings here. Ya, jika kita menunjukkan rasa takut kita akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janjinya, yaitu pasal 91 ini. Psalm 91 blessings was explained in various ways. Ya, berkat yang ada di dalam pasal 91 ini diungkapkan dalam berbagai cara. When we are protected by the guardian angel here, so you are like in refugee shelter like that. Ya, ketika kita dilindungi oleh malaikat penjaga, sepertinya kita berada di dalam kemah yang dijaga dan dilindungi oleh malaikat. And you continue reading here, you know, even verse 3 it said that you will be delivered from the snare of the trapper. Iya. Bahkan dalam ayat 3 di sini dikatakan mereka yang takut akan Tuhan akan dilepaskan dari jerat penangkap burung. And verse 4, dan ayat 4, you will be covered with the wings here. Iya. Di sini dikatakan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. And all the diseases, verse 3, that all the diseases, okay, you will be delivered from that. Ya, dan dalam ayat 3 juga di sini dikatakan kita akan dibebaskan atau dilindungi dari penyakit sampar yang bau busuk, yang busuk. So there are many good promises right here. Jadi ada banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa di sini. In verse 11, dalam ayat 11, it said, because God will give His angels to surround you. Okay? Ya, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya ke sekitar kita. So verse 11 is the key here, guardian angels. Ya, jadi kuncinya di sini adalah ayat 11, yaitu malaikat penjaga. So Jesus will send guardian angels. Okay? And then he will help us. Ya, jadi Yesus akan mengutus malaikat penjaga untuk membantu kita. Do you remember? Yesterday we studied the Jesus who is the actor. He is an actor. He is acting. He is the one dealing with our lives, our daily lives. He will send the Holy Spirit. He will send angels. Ya, okay. Kemarin kita telah belajar bahwa Yesus adalah pelaksana. Jadi Yesuslah yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Yesuslah yang melindungi kita, menjaga kita. Like this. Now the condition is this one, 34:8. That's the condition. Iya, tetapi syaratnya di sini adalah Mazmur 34 ayat 8. Takut akan Tuhan. Then we have to know what is the meaning, the fearing of the God. Fearing of the Lord. Sekarang kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. I'll give you just the one by one here. Ya, saya akan berikan satu ayat Alkitab. Write down. Ya, tolong tuliskan. The meaning, what is the fearing of the God? Ya, apa artinya takut akan Allah? Number 1, you confess. Yang pertama, saudara mengakui Jesus is the Creator God. Bahwa Yesus adalah Allah pencipta. So when you pray, you look at Jesus, say, Jesus, you are the Creator who created all things in the universe. Ya, ketika saudara berdoa, pandang dan katakan kepada Yesus, Yesus, engkau adalah pencipta seluruh alam semesta ini. So you have to say that. Ya, saudara perlu mengatakan hal ini. Jesus, you are not just the Creator. You created all this universe. Ya, Yesus, engkau menciptakan seluruh alam semesta ini. When we confess this every day, ketika kita mengakui seperti ini setiap hari, He will be happy with you. Ya, Yesus akan senang dengan saudara. And number 2,
Yang kedua, Jesus, you know everything, omniscience. ya saudara mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang maha tahu atau omniscient. You acknowledge that you know everything. Ya saudara mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia mengakui segala-galanya. Dia mengetahui segala-galanya. I have committed sins against you yesterday. I did this, you know everything. Ya, kita mengaku kepada Tuhan, saya telah melakukan dosa ini kemarin, saya telah berbuat ini. Tuhan, Kau tahu semua apa yang saya lakukan. Someone did wrong thing against me, you know. Ya, You seseorang know berbuat everything. salah kepada saya, Tuhan, Engkau mengetahui hal ini. So you acknowledge that Jesus, you know everything. Jadi saudara mengakui bahwa Yesus, Engkau tahu segala sesuatu. So when you depend on Jesus, you will have a peace in you. Ketika saudara bergantung pada Yesus, maka saudara akan memiliki damai sejahtera di dalam diri saudara. And number 3, Yang ketiga, Jesus, you can do whatever you want. Yesus, Engkau sanggup melakukan apa saja yang Kau kehendaki. You are omnipotent God. Engkau adalah Allah yang maha kuasa atau omnipotent. Omnipotent God. Allah yang maha kuasa. You have to acknowledge that. Ya, saudara perlu mengungkapkan pengakuan ini. Number 4, Yang keempat, Jesus, you are omnipresent God. Yesus, Engkau adalah Allah yang maha hadir. Repeat. Yesus, Engkau adalah Allah yang maha hadir. You are everywhere. Engkau hadir di mana-mana. My family now is in the overseas. You are with him too. Ya, keluarga saya sekarang berada di luar negeri, tapi saya tahu Engkau juga bersama dengan mereka. So these, how many things? 4 things. Every day you meditate it. Ya, jadi saudara perlu merenungkan atau memikirkan hal ini setiap hari. When you wake up in the morning, first thing you should do, you meditate this. Meditate Jesus. Ketika saudara bangun pada pagi hari, hal pertama yang saudara perlu lakukan adalah merenungkan keempat hal ini. But some of you, when you wake up in the morning, instead of this, you ask Jesus, give me this. Ya, Give tetapi me beberapa orang di antara Bless me. saudara ketika bangun di pagi hari, daripada melakukan keempat hal ini, saudara langsung saja meminta kepada Tuhan, meminta ini, meminta itu. That is not the fearing of God. Itu bukanlah orang yang takut akan Tuhan. God did not die, Jesus did not die on the cross to give you whatever you want. Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk memberikan saudara apa saja yang saudara inginkan. That is not the purpose of the creation. Ini bukanlah tujuan dari penciptaan. Every morning when we confess this, then He will be glorified. Setiap pagi ketika kita mengakui keempat hal ini, Allah akan dipermuliakan. Now, so I've given you 4 here about God. Okay. Now, I'm gonna give you 2 about myself. Ya, saya telah menjelaskan 4 hal di sini mengenai Allah, dan sekarang saya akan menjelaskan 2 hal mengenai diri kita sendiri. Number 5 here. Next, number 5 is concerning myself. Yang kelima itu berkaitan dengan diri kita sendiri. You just to pray that Jesus, Ya, saudara berdoa, katakan kepada Tuhan, Yesus, my life and my death are in your hand. ya, hidup dan matiku ada di dalam tanganmu. Repeat. Hidup dan matiku ada di dalam tanganmu. So number 6. Ya, yang keenam, So God, Jesus, karena itu Tuhan, I need your grace and mercy. saya butuh anugerah dan kemurahan-Mu. I need your grace and mercy. Saya butuh anugerah dan kemurahan-Mu. When we confess this,
every day, then we are fearing of God. Ketika kita mengaku seperti ini setiap hari, kita takut akan Tuhan. If you are this kind of Christian, okay, every day, then He will give you guardian angels. Jika saudara mengaku seperti ini setiap hari, maka Yesus akan mengutus malaikat penjaganya untuk saudara. Because He will love you. Karena Yesus akan sungguh-sungguh mengasihi saudara. But today many churches and pastors teaching Christians, pray hard, ask, you will get it. Tetapi sekarang ini ada banyak pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin gereja yang mengajarkan hanya meminta dan meminta saja. We studied 6 levels of Christians. Nah, kita telah belajar tentang 6 tingkatan daripada orang Kristen. Which ones asking all the times? Tingkatan yang manakah yang selalu meminta dan meminta setiap saat kepada Tuhan? Baby. Iya, bayi rohani. Baby is always asking. Ya, bayi selalu meminta dan meminta saja. This kind of prayer is high level prayer. Doa seperti ini adalah doa dalam tingkatan yang tinggi. Pastors should be, in this high level spiritually. Pendeta harus berada dalam tingkatan rohani yang seperti ini. When pastor is in this high level, and of course, he will be with the guardian angels, not only him, all his family members. Ya, ketika pendeta berada dalam tingkatan ini, malaikat penjaga akan selalu menyertai pendeta tersebut, bukan hanya dia saja, tetapi seluruh keluarganya. This kind of Christians, God said, you are humble Christian. Iya, orang Kristen yang seperti ini Allah katakan adalah orang Kristen yang rendah hati. Humble before God. Rendah hati di hadapan Allah. If our child is humble before parents, jika anak kita rendah hati di hadapan kita, atau jika anak rendah hati di hadapan orang tuanya, every day sending email to us, or every day when they wake up, they say, Father, Mother, like this, you are great, thank you, I need your help. Ya, setiap hari anak kita ketika mereka menyampaikan pengakuan ini juga seperti ini kepada kita. Bapak, engkau luar biasa, engkau Bapak yang luar biasa, terima kasih. Engkau engkau Bapak yang sangat baik kepada saya, terima kasih. Pasti orang tua tersebut akan senang sekali dengan anaknya. How would be your feeling? Ya, bagaimana? Benar seperti Bapak Ibu Saudara, perasaan saudara seperti ini. Kalau anak saudara itu memiliki hati yang selalu berterima kasih kepada Bapak. You don't have to, your son and your daughter do not have to ask for their needs. Iya, anak saudara tidak perlu meminta kebutuhan mereka. Parents knows what they need, what they need. Tahu apa kebutuhan anak-anaknya. Before they ask, parents gladly will provide. Sebelum anak-anak meminta, orang tua sudah menyediakan dengan hati yang senang. Right? Benar? That's why Jesus said here in Matthew, what verse is it? Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius, carilah dahulu, seek first, carilah dahulu its kingdom and His righteousness. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Then all others, all our needs shall be added unto you. Maka semuanya itu, kebutuhan kita akan ditambahkan kepada kita. First you seek this. Tapi hal pertama yang penting kita lakukan adalah melakukan. When you seek, first, hal-hal ini. I say first. Jesus say first. Ketika hal pertama yang kita lakukan adalah mencari dahulu. First is most important. First.
Iya, dahulu adalah hal yang paling penting. Then Jesus said, I know what you need. Dan Yesus tahu apa yang saudara butuhkan. I know your children's problem. I know your family's problem. I know I will take care of that. He said. Aku tahu masalah yang dihadapi anak-anakmu, aku tahu masalah yang dihadapi keluargamu, dan saya akan campur tangan untuk hal ini. Yesus akan mengatakan seperti ini. You know, Matthew 6, verse what? Matius 6 ayat 33. What verse? You open your Bible, you look at it. Matius 6 ayat 33. Kita buka Matius 6 ayat 33. What verse is it? 33. 33. Yes. Tell them. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. But many Christians act and pray in opposite ways. Ya, tetapi banyak orang Kristen yang berdoa dengan cara yang bertentangan atau bertentangan dengan hal seperti ini. Before seeking God's kingdom and His righteousness, seeking His own need first. Ya, sebelum mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mereka terlebih dahulu mencari kebutuhan mereka sendiri. Those are the one that the low is a baby Christians. Ya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dikatakan masih bayi rohani. I have kept this God's promise in my life. Ya, saya telah menyimpan janji firman Tuhan ini dalam hidup saya pribadi. God has given me guardian angels for last 30 years. Allah telah mengutus atau memberikan kepada saya malaikat penjaga selama 30 tahun dalam pelayanan saya. I have been traveling around the world, eating all kinds of different national food. Saya telah berkeliling seluruh dunia dan saya telah menikmati makanan berbagai macam negara. I haven't had single stomach problem. Tetapi saya tidak pernah sakit perut. I say 30 years. Ya, saya katakan 30 tahun. Selama 30 tahun. And I haven't had even single car accident. Dan saya tidak pernah mengalami sekalipun kecelakaan mobil. Some years ago I was on a small airplane in Myanmar. Beberapa waktu yang lalu saya berada dalam sebuah pesawat kecil ketika saya melayani di Myanmar. That was near the Tibet border line. Yaitu dekat perbatasan Tibet. After I get out of the airplane, reboarded people, okay, and the plane took off and then flying over. In 10 minutes, it collapsed. Ya, setelah saya keluar dari pesawat tersebut yang saya tumpangi ini, dan pesawat ini lagi membawa penumpang ke tempat yang lain, tetapi setelah pesawat itu tinggal landas, 10 menit kemudian pesawat itu jatuh dan semua penumpangnya meninggal. The passengers with me, okay, were all saved because of me, because I have the guardian angel. Ya, semua penumpang yang berada bersama dengan saya dalam pesawat yang saya tumpangi selamat karena malaikat penjaga ada bersama dengan saya. I am a Bible teacher, but God has given me all kinds of gifts of the Holy Spirit. Karunia saya adalah secara khusus adalah pengajar Alkitab, tetapi Allah juga telah memberikan karunia berbagai macam karunia Roh Kudus. He has given me so-called Pentecostal gift. Iya, Allah telah memberikan kepada saya juga itu karunia, apa itu karunia yang berkaitan dengan Pentakosta, karunia Pentakosta, Pentakostal. Such as when I
look at person, God gave me gift of prophecy. Iya, sebagai contoh ketika saya melihat seseorang, Tuhan memberikan kepada saya karunia nubuatan. And evil spirit possessed, demon possessed person comes to me, I just look at it and lay hand that fall on the ground and got healed. Ya, dan ketika orang-orang yang dikuasai atau dirasuki oleh roh jahat datang kepada saya hanya melihat wajahnya, orang tersebut akan jatuh tersungkur. And I look at people and hand like this, everyone fall on the ground. Ya, ketika saya melihat orang-orang dan mengarahkan tangan saya kepada mereka, mereka akan jatuh ke lantai. But God sometimes tell me you practice that one, but not all the time. Ya, Allah mengatakan kepada saya, ya engkau perlu melakukan hal ini, tetapi bukan setiap waktu. Because if I do that all the time, many people will come to receive that kind of blessings. Ya, karena kalau saya ini sering-sering melakukan hal seperti ini, banyak orang akan datang kepada saya dan hanya meminta hal ini saja. They don't want to learn the word of God. Ya, mereka tidak ingin untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka hanya mau untuk mendapatkan hal-hal seperti ini. But some places, Jesus spoke to me, go ahead and practice that. Tetapi ketika saya berada di beberapa tempat, Tuhan mengatakan kepada saya, terkadang Tuhan mengatakan kepada saya, ya nggak apa-apa, kau bisa melakukan hal ini. Seperti tadi, itu karunia nubuatan atau berdoa untuk seseorang. But over here, he said, don't do that. Tetapi untuk seminar kali ini Tuhan katakan tidak perlu. All you have to do just to preach the word of God. Apa yang kau perlu sampaikan di seminar ini adalah menyampaikan firman Tuhan. You see, when I do that, many people has their eyes open, spiritual eyes open. They come forward and testifying that, oh, I saw angel behind Pastor Wang, angel. Ketika saya menjelaskan firman Tuhan kepada orang-orang, mereka terbuka mata rohaninya, mereka terkadang melihat bahwa ada malaikat penjaga di sekitar saya dan mereka mengatakan, oh, saya melihat ada malaikat penjaga di sekitarmu. Many people saw angels are following me. Banyak orang-orang yang pernah melihat ada malaikat yang mengikuti saya. I haven't seen angels. Saya sendiri belum pernah melihat malaikat secara langsung. I haven't seen my angels, but people said you have angels. Saya sendiri belum pernah melihat malaikat penjaga saya, tetapi orang-orang melihat malaikat penjaga saya. Some years ago, my son was driving a small car, got hit by big car. Ya, beberapa tahun yang lalu, anak saya ketika dia mengendarai mobil, dia ditabrak oleh mobil yang besar. And the car was totally demolished, totally. Iya, dan mobil yang dikendarai oleh anak saya hancur. But my son, he should have died. Yeah. But no even one, wounded, mark. Iya, seharusnya anak saya meninggal dalam kecelakaan tersebut karena mobilnya hancur, tetapi luar biasanya anak saya tidak mengalami luka apapun. And police was so astonished. He was surprised. Dan polisi begitu kaget dan terkejut melihat hal ini, peristiwa ini. Why? Kenapa? Guardian angel that day. Iya, karena ada malaikat penjaga. It is my prayer that you would receive the guardian angel, then your family members also will be protected by the guardian angels. Ya, doa saya bagi saudara-saudara juga supaya Tuhan mengirimkan malaikat penjaganya bagi setiap saudara dan keluarga saudara. Peter and Paul and Silas, they were accompanied by the guardian angels. Petrus, Paulus maupun Silas, mereka disertai oleh malaikat penjaga. When they were in prison,
They were one in the prison. What happened? Ketika mereka berada dalam penjara, apa yang terjadi? Angels, brought them out of the prisons. Iya, malaikat membuka pintu penjara. So you want to have guardian angels? Apakah saudara ingin memiliki malaikat penjaga? Amen. Okay. Amen. You practice this. Iya, saudara perlu melakukan semua ini, hal ini. So you memorize this and practice it. Iya, saudara perlu mengingat dan menerapkan hal ini. Now, I'm gonna give you about 2-3 minutes for your memory. Iya, saya akan berikan waktu selama kurang lebih 3-4 menit untuk mengulang kembali apa yang saya sudah sampaikan. Would you close your eyes and memorize this? Ya, tolong tutup mata saudara dan mengingat. Otherwise you will forget. Otherwise you will forget. Kalau saudara tidak melakukan hal ini, saudara akan mudah lupa, akan cepat lupa. Please now memorize it. Ya, tolong menghafal atau mengingat apa yang sudah saya jelaskan di depan ini. 9 classes. Ada 9 tingkatan. Ayat 14. Baik. Tingkatan 1 kerubim, nama dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kerubim. Sama juga. Pemimpin, ia bernama Lucifer, disebut juga bintang fajar. Ayat referensinya Yesaya 14 ayat 12, Yesaya 28 ayat 14. Yesaya dari ayat-ayat ini, Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini merujuk kepada kerub. Oh bukan, salah. Iya, bintang fajar atau bintang fajar, yes. The morning star is the name of Lucifer. Bintang fajar adalah nama dari Lucifer. It's the same name. Adalah nama yang sama. That Lucifer was he was the highest angel. Highest angel. Lucifer adalah malaikat tertinggi. Angel Society has 9 classes. This is the first class. Ya, ada 9 tingkatan daripada malaikat dan ini adalah tingkatan yang paling atas, yang pertama. First class, that society, angel, it's a high noble society, angel. That name is a cherubim society. Cherubim. See, remember the I am. That's Ya, many. jadi tingkatan malaikat yang paling tinggi itu adalah kerubim. So it's many. We don't know thousand. Itu karena kita sudah belajar kemarin, im itu menunjukkan jamak. Jadi kerubim itu ada banyak malaikat. Now their working place is inside and outside and near the throne of God. Ya, jadi wilayah kerja daripada malaikat kerubim ini berada di dekat tahta Allah. Mereka keluar dan masuk tahta Allah. It's like your country's president office inside. Ya, ini sama seperti para pejabat tinggi yang ada dalam istana kepresidenan. But among those cherubim, the highest cherubim, highest cherub is this Lucifer and morning star. Ya, tetapi di antara tingkatan malaikat kerubim ini, malaikat tertinggi adalah Lucifer atau bintang fajar. So their structure, it looks like a pyramid here. Lucifer is the only one highest, and under the Lucifer maybe 3
3, and on the more, it goes more, and go down, many. It looks like pyramid society. Ya, jadi struktur dari kerubim ini mirip seperti piramide. Jadi yang paling atas itu adalah Lucifer, dan di bawah Lucifer itu ada malaikat-malaikat lain. Ya, di bawah Lucifer. Yeah, you have to write it down, everything for your teaching. Ya, saudara perlu menuliskan semua ini untuk bisa mengajar pada orang lain. Now, you open this, what is it? Ezekiel chapter 10. Ya, kita membuka Yehezkiel pasal 10. Chapter 10, just open verse 14. Ya, Yehezkiel pasal 10 ayat 14. Just to read it. Yehezkiel 10 ayat 14. You read it for just 14. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Okay, now Ezekiel in his prayer visited the throne. Ya, Yehezkiel dalam doanya mengunjungi tahta Allah, and he saw cherubims there. Dan Yehezkiel melihat kerub di sana. And he described how they look like. Dan Yehezkiel menggambarkan keberadaan daripada malaikat kerub ini. Okay, would you write down here? There are 4 different looking. Would you write down here? Ya, tolong. Jadi ada 4 bentuk wajah daripada kerub. Yang pertama kerub, yang kedua muka manusia, yang ketiga muka singa, keempat Raja Wali. When Bible describes these four descriptions, then that's the group. Ya. Ketika Alkitab menggambarkan atau menjelaskan tentang keempat hal ini menunjukkan kepada kelompok. Yeah. Now, second group here, seraphim. Ya, tingkatan yang kedua dari malaikat adalah serafim. You see, fim it's plural here. Ya, di sini juga ada im, itu menunjukkan jamak. Then the highest seraphim is a seraph. You put on seraph. Jadi pemimpin tertinggi dalam kelompok malaikat serafim ini adalah seraf. And also it is a pyramid. Ya, bentuknya juga sama seperti yang di atas, piramida. Isaiah, when he visited throne, he met seraphim. Ya, ketika Nabi Yesaya mengunjungi tata Allah, dia bertemu dengan serafim. So write down here Isaiah. Kita dapat dalam Yesaya chapter 6. Yesaya pasal 6 verse 2. Yesaya 6 ayat 2. Yeah, and then just write down first. Then let them open the Bible and. Ya, mari kita buka Alkitab dalam Yesaya 6 ayat 2. Yesaya 6 ayat 2. Would you read verse 1, 2, all the way to verse 5? Ya, saya akan baca mulai ayat pertama sampai ayat yang kelima. Why don't you read until say verse 8? Ya, sampai ayat yang 8. Starting verse 1. Ya, mulai ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir
dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Amin. Amen. Now, write down here, John also saw. Ya, Yohanes juga melihat. So it's a Revelation chapter 4. Dalam kitab Wahyu pasal 4 verses 1 through all the way, verses 1 through all the way 11. But just say, just put down here, put one word, verse 7. Ya, Wahyu 4 ayat 7. Wahyu 4 ayat 7. And then would you read verse 1 all the way? Ya, saya akan baca 7. dari ayat pertama sampai ayat 7. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Amin. Now here is a cherub. Looks like this. You see in verse 7 here? Ya, dalam ayat 7 ini dilukiskan tentang keberadaan serap. Okay. So how is different cherubs between cherub and cherub? Ya, apa perbedaan serap dan kerub? Don't ask me. Face, they say. Yeah, face is different. How do they different? Ya, apa yang berbeda? Wing. No. Oh, bukan. Over there, you see here, do you have, carp? Over there, cherub does not have a carp. But here, seraphim has a carp. Yes. Anak lembu. Yang ini, Yeah. itu. Over there, no oxen. Iya. Anak lembu itu tidak ada dalam kerub. Is it different? Ya, ini perbedaannya. You read the Bible and compare. How do they different? This one here do not have this. This kerub, sir, in Indonesian language. But over here, no kerub here. Ya, di sini tidak ada kerub. Di sini anak lembu. Over here, no oxen. Ya, di sini tidak ada anak lembu. Got it? You explain them again. Ya, jadi ini adalah perbedaannya. Di sini tidak ada anak lembu seperti yang dimiliki oleh serap. Di sini kita melihat yang kedua itu seperti anak lembu. Kita sudah belajar tentang the essence of Christianity atau intisari dari kekristenan. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.